Menyusul terbakarnya KM Levina 1, Nakoda dan Mualim 1 dijadikan tersangka, sementara Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok dicopot. Standar keselamatan kapal yang memuat penumpang dan barang sekaligus disinyalir tidak terpenuhi pada KM Levina 1. Halo pemirsa, laporan perkembangan penyidikan tragedi KM Levina akan mengisi jumpa kita kali ini. Kami juga akan menyajikan sepak terjang para penyidik KPK. Saya Chandra Sugara Nazir, dan pemirsa inilah Seputar Indonesia. Ditpol Air Metro Jaya telah menetapkan Nahkoda KM Levina 1 Andi Kurniawan dan pembantu Nahkoda Sumario sebagai tersangka dalam peristiwa terbakarnya KM Levina. Sementara bangkai KM Levina yang saat ini masih ditarik menuju Pelabuhan Tanjung Priok diperkirakan baru tiba pada pukul 8 malam ini. Nahkoda Levina Andi Kurniawan dan Mualim 1 Sunario resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Ditpol Air Metro Jaya memeriksa 17 orang anak buah kapal, 3 supir truk dan 9 orang penumpang sebagai saksi. Direktur Pol Air Metro Jaya AKBP Frederick Kalalembang menyatakan kedua tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dan hilangnya nyawa. Nakoda sekarang ini kita sudah tingkatkan menjadi tersangka, Nakoda bersama Mualim 1. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan itu antara lain 17 ABK termasuk Nakoda, kemudian 3 sopir truk. Kedua tersangka juga dikenakan pasal 266 KUHP karena dianggap memberikan keterangan palsu tentang isi muatan truk yang diangkut KM Levina. Sementara tim Lab 4 Polda Metro Jaya Sabtu siang sempat berniat melakukan olah TKP di bangkai KM Levina. Namun olah TKP dibatalkan karena bangkai KM Levina masih beresiko dan masih dalam suhu tinggi. Bangkai KM Levina sendiri saat ini ditarik oleh KM Jayakarta 3 dan dikawal kapal TNI AL KRI 768 menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Diperkirakan bangkai KM Levina akan tiba pada pukul 8 malam. Bima Marzuki dan Ferry Insan melaporkan. Sebelumnya, Departemen Perhubungan membebas tugaskan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Keputusan itu diambil sejak Jumat sore atau sehari setelah kapal Levina 1 terbakar di perairan Kepulauan Seribu. Hal itu diungkap Direktur Perkapalan Debhub Bobi Mamahit Sabtu siang di Jakarta. Bobi menyatakan tindakan tegas terhadap petugas pelabuhan bukanlah tindakan reaktif atas terjadinya kecelakaan. Menurut Bobi, ada prosedur keselamatan pelayaran yang seharusnya ditegakkan. Saat ini Debhub tengah melakukan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran prosedur itu. Kebijakan daripada pimpinan adalah membebas tugaskan Syah Bandar yang bertugas di Tanjung Priok dan juga mencabut izin daripada pemilik kapal Levina atau perusahaan yang mengoperasikan kapal Levina karena memang masih memiliki beberapa kapal yang lain sebelum dilakukan audit sampai dengan dinyatakan bahwa kapal dan perusahaan itu layak untuk mengoperasikan kapal, mungkin tetap akan di grounded perusahaan dan tentu kapalnya juga. Standar prosedur keselamatan di kapal Levina 1 menjadi pertanyaan besar hingga saat ini. Para pelaku pelayaran menilai standar keselamatan kapal yang memuat penumpang dan barang sekaligus tidak terpenuhi pada Levina 1. Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia Insa Untoro Surya menilai besarnya api yang akhirnya melalap seluruh badan kapal Roro Levina 1 Kamis subuh menunjukkan tidak adanya fasilitas yang bisa melokalisir api di kapal naas tersebut. Menurut Untoro, sebuah kapal penumpang seharusnya memiliki pengaman antara ruang penumpang dan ruang muatan barang. Di dek, harusnya di dek bawah dek itu harus yang untuk mobil atau truk itu harus dibawa. Setelah itu ada tutupnya. Setelah tutupnya di sekeliling dindingnya itu harus ada saluran gas CO2. Begitu ada terjadi itu dibuka pleng mati. Seperti gedung ada sprinkler, ya kan? Nah itu apakah berfungsi tidak? Menurut Untoro, kapal yang memuat kendaraan juga harus dilengkapi pengait untuk mengurangi gesekan antara badan kendaraan dengan badan kapal.
Sementara itu, mantan nahkoda kapal Hengki Lumenta menyatakan untuk memuat barang ke dalam kapal, seringkali pemilik kapal menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, bisa pakai tenaga surveyor kalau dia punya kru kurang gitu, karena kapal itu ferry ro-ro itu kan cepat sekali ya masuk, sebentar aja sudah keluar. Padahal kru kapal itu biasanya mau istirahat sedikit lah, jalan-jalan sedikit terus pulang lagi. Nah, kalau yang begituan pakailah surveyor, karena muatan-muatan itu kan pakai teli, perusahaan pelayaran yang bayar. Hengki menyatakan prosedur pemuatan barang juga berpengaruh terhadap keselamatan. Jika ada barang yang berbahaya, harus ada perlakuan dan pengawasan khusus. Menurut Hengki, jasa pihak ketiga seperti surveyor digunakan untuk mempermudah klaim asuransi oleh pemilik kapal. AM Fikri dan Ferry Santoro melaporkan. Menyusul terbakarnya kapal Levina 1 Kamis dini hari, kapal motor Tristar 2 yang seharusnya berangkat menuju Bangka tadi malam hingga kini masih ditahan keberangkatannya dan belum mendapat izin berlayar dari Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priok. Izin pelayaran belum dikeluarkan karena Syah Bandar belum mengetahui isi muatan di dalam kendaraan yang berada di KM Tristar 2. Hingga saat ini pengecekan belum dilakukan karena nahkoda kapal menolak melakukan pengecekan terhadap muatan kendaraan di kapal ini. Kebijakan ini ditempuh pihak Syah Bandar berkaitan dengan kecelakaan kapal Levina 1 baru-baru ini, terutama karena rute Tristar 2 dan Levina 1 sama. Hingga saat ini kapal Tristar 2 masih ditahan pihak KPLP Tanjung Priok, sementara sekitar 100-an penumpang kapal ini turun dari kapal dan menunggu hingga kapal diberangkatkan. Pemirsa, kisah membahagiakan menghampiri Sulastri, siswi kelas 6 SD yang menjadi salah satu korban selamat kapal Levina 1. Sulastri yang sempat terombang-ambing di lautan dan terpisah dengan ayah, ibu, dan neneknya, akhirnya bisa berkumpul lagi dengan seluruh anggota keluarganya. Kegembiraan meluap di hati Riyarsi saat ia menggambarkan kondisinya kepada sanak keluarganya melalui telepon genggam. Wanita setengah baya ini merupakan salah satu korban yang selamat dari musibah kebakaran di kapal Levina 1 Kamis pagi. Saat kejadian, dirinya terpisah dengan suami, anak, dan ibunya dan baru berkumpul kembali setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Port Medical Center, sedangkan ibunya terpisah di Rumah Sakit Angkatan Laut. Riyarsi adalah ibu dari Sulastri, siswi kelas 6 SD yang sempat terapung seorang diri di tengah laut. Keluarga Riyarsi sempat kebingungan mencari Riyarsi, suaminya Ruspana, anaknya Sulastri, dan ibunya Nursama yang berlayar bersama dalam kapal Levina 1. Namun salah satu anggota keluarga melihat Riyarsi dari surat kabar dan televisi ketika dievakuasi. Kakak ipar itu digendong pakai tandu. Dari itulah yang tahu bahwa kakak itu masih selamat. Setelah itu saya hubungi tiap-tiap rumah sakit yang ada di Jakarta ini, yang terdaftar orang tua saya di Rumah Sakit Angkatan Laut itu. Keberadaan kakak saya ini belum tahu rumah sakit mana. Riyarsi kini harus menjalani perawatan di ruang ICU karena 5 tulang rusuknya patah ketika lompat dari kapal Levina 1 sehingga harus dioperasi. Sampai saat ini masih terdapat 8 pasien korban Levina 1. 2 dirawat di ruang UGD, 1 di ruang ICU, dan 5 orang dirawat di ruang rawat inap lantai 3. Priyandono Kusumo dan Asep Edward melaporkan. Tragedi KM Levina ternyata belum berakhir. Masih ada keluarga yang belum menemukan anggota keluarga mereka. Tetaplah bersama Seputar Indonesia. Pemirsa, bangkai kapal Levina 1 yang terbakar mulai ditarik ke Pelabuhan Tanjung Priok oleh kapal Tunda Jayakarta 3 sore tadi. Kapal ini diambil dari jarak 20 mil laut dari Pelabuhan Tanjung Priok. Rencananya kapal ini akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar pukul 18.30 malam ini untuk diselidiki oleh KNKT dan Puslap 4 Polri. Tim Lab 4 Polda Metro Jaya siang tadi sempat berniat melakukan olah TKP di bangkai KM Levina 1.
Namun olah TKP dibatalkan karena bangkai KM Levina 1 masih beresiko dan masih dalam suhu tinggi. Jenazah Muhammad Paris 7 tahun, salah seorang korban tewas dalam tragedi terbakarnya KM Levina 1, tiba di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Sabtu pagi. Kedatangan jenazah Paris, warga Sungai Selan, Bangka Belitung, disambut bibinya, Desi. Muhammad Paris berangkat dari Tanjung Priok menuju Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang bersama ayahnya Rudi, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Keluarga berharap pemerintah meneruskan pencarian terhadap korban hilang, termasuk Rudi, ayah Muhammad Paris. Ditemukannya 2 warga Cimahi, Jawa Barat yang selamat dalam musibah KM Levina 1 memberikan harapan bagi keluarga korban lainnya yang hingga Sabtu siang masih dinyatakan hilang. Keluarga korban yang masih hilang berharap anggota keluarganya dapat ditemukan. Agus Susanto masih terus berupaya mencari informasi mengenai keberadaan anak pertamanya, Cepi Novianti, melalui telepon selularnya. Perasaan cemas dan khawatir akan nasib Cepi juga dirasakan oleh Iin, istri Agus, serta ketiga adik Cepi. Hingga Sabtu siang, Cepi yang menjadi salah seorang korban musibah terbakarnya KM Levina 1 di perairan Pulau Seribu masih belum diketahui keberadaannya. Saat musibah terjadi, Cepi bersama 10 warga Kebon Kembang Karangmekar lainnya menumpang kapal tersebut menuju Bangka Belitung untuk bekerja di sebuah perusahaan furniture. Agus yang sempat datang ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk mencari kejelasan mengenai keberadaan Cepi berharap anak pertamanya dapat ditemukan dalam kondisi apapun. Namun Agus pasrah jika pencarian korban KM Levina 1 dihentikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yakni selama 7 hari. Kalau itu memang udah menurut hukumnya memang seperti itu, ya saya nggak bisa apa-apa ya. Ya saya terima aja. Kalau memang ketentuannya sudah sekian, itu maksimalnya sampai 7 hari ketemu ya, kita serahkan yang di atas saja gitu. Sementara itu di kediaman almarhum Surya Sugianta, salah seorang korban tewas, sejumlah kerabat serta keluarga korban nampak masih berdatangan. Dari 11 orang warga Cimahi yang menumpang KM Levina 1, 2 orang selamat serta seorang lainnya tewas. Kedua korban selamat yakni Edi serta Abdul Hamid. Sementara korban tewas Surya Sugianta telah dimakamkan Jumat siang kemarin. Sedangkan 8 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dari Cimahi, Jawa Barat, koresponden RCTI Ilmi Hatta dan Agus Sigit melaporkan. Meski perang melawan korupsi adalah layaknya perang tanpa akhir, namun inilah jalan terjal yang dipilih para penyidik KPK. Seputar Indonesia segera kembali sesaat lagi. Nama KPK akhir-akhir ini sering kita dengar seiring dengan menggelindingnya perseteruan antara Mensesnek Yusril Iza Mahendra dengan lembaga pemangkas korupsi ini. Namun tak banyak dari kita yang benar-benar tahu bagaimana KPK menjalankan tugasnya. RCTI berkesempatan untuk mengikuti salah satu penyidik KPK dalam menjalankan tugas. Tentunya dengan syarat jati diri sang penyidik kami rahasiakan. Berikut laporan Rosalia Dewi dan Diah Kristanti.
orang, terkadang juga ada tambahan dari auditor misalnya, baik 2 atau 4 orang juga. Jadi kita berdelapan diskusi, membahas satu kasus. Kita pertama mengkaji kasus ini kasus apa, kemudian kita mencari pasal apa yang bisa kita persangkakan untuk pada kasus itu. Kemudian kita bisa membreakdown menjadi unsur-unsur pasal yang bisa masuk sehingga kita mudah akan masuk dari yang mana dulu nih. Meneliti sejumlah berkas, meminta keterangan saksi, hingga melakukan pengintaian merupakan kegiatan utama penyidik KPK untuk mengurai benang kusut kasus korupsi yang mereka tangani. Ini pernah seorang tersangka bertanya pada saya, apa sih yang memuaskan bagi seorang penyidik? Saya kan nggak bisa jawab itu ya. Itu kan pertanyaan retorik gitu ya. Lalu dia menjawab, Pak, bukannya kepuasan bagi seorang penyidik itu adalah menangkap seseorang atau menjebloskan orang ke penjara gitu ya. Saya bilang bukan itu. Paling tidak, kepuasan seorang penyidik adalah bisa menjalankan amanah dari pemerintah, itu aja. Profesi penyidik tak jarang membuat mereka harus siap menghadapi berbagai ancaman dan teror yang tak hanya dialamatkan pada diri mereka, tapi juga ke keluarganya. Dimanapun ada resiko. Jangankan kita sebagai penyidik, tukang becak pun punya resiko gitu kan, paling tidak ditabrak kan gitu. Ya, resiko itu ada di mana-mana lah. Kita bekerja di sini yang penting mencari kebenaran, bekerja dengan benar, nggak neko-neko gitu kan. Ya udah jalan aja. Kalau resiko ya udahlah, nggak usah dipikir lah. Jerih payah Garuda dan penyidik lainnya di sini sudah terlihat hasilnya dalam waktu relatif singkat. Dalam setahun terakhir, KPK menyeret 25 tersangka untuk diajukan ke meja hijau. Memberantas korupsi ibarat menebang pohon besar hingga ke akar-akarnya. Bagi penyidik seperti Garuda, itu artinya mencurahkan dedikasi tanpa kenal lelah, hari demi hari, kasus demi kasus. Rosalia Dewi dan Dia Kristanti melaporkan. 4 ekor hiu macan terdampar di pantai Polman, Sulawesi Barat. Seputar Indonesia akan segera kembali dengan laporannya sesaat lagi. Empat ekor ikan hiu macan sejak 3 hari lalu terdampar di perairan pantai Laba-Laba, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Polman, Sulawesi Barat. Kehadiran 4 hiu macan itu menarik minat ratusan warga sekitar. Ratusan warga Desa Paku, Kecamatan Binuang, Polman, Sulawesi Barat ini beramai-ramai mendatangi pantai Laba-Laba Sabtu pagi. Mereka ingin melihat sendiri seekor ikan hiu macan yang baru tertangkap nelayan. Hiu macan ini merupakan salah satu dari 4 kawanan hiu macan yang sejak 3 hari terakhir terdampar di perairan pantai Laba-Laba Polman. Menurut nelayan, ikan dengan panjang 5 meter dan lebar 1,5 meter ini masih tergolong anak karena kawanan hiu macan lainnya berukuran lebih besar atau hampir sebesar mobil tangki. Warga menduga kawanan hiu macan ini terdampar di pantai karena terseret ombak yang cukup besar. Tidak disengaja, bisa ada ini dia masuk di situ, tarik ke pinggir. Namun, keberadaan hiu macan ini sempat mendatangkan kontroversi di kalangan warga. Sebagian meminta hiu macan ini segera dilepaskan. Sementara sebagian lainnya berniat untuk menangkarkan hiu macan ini dan dijadikan sebagai objek wisata. Dari Polewali, Sulawesi Barat, Mu Anas melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup jumpa kita dalam Seputar Indonesia hari ini. Saya Chandra Sugara Nasir. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Sampai jumpa.